Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Andini dari kelas 12 MIA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengguna informasi, karakteristik, kualitas informasi, dan prinsip dasar akuntansi. Secara garis besar, terdapat dua pihak yang disebut sebagai pengguna informasi akuntansi, yaitu pihak internal dan eksternal. Pihak internal adalah pihak yang berada di dalam sebuah perusahaan dan berkepentingan dalam pengambilan kebijakan perusahaan. Sementara pihak eksternal merupakan pihak di luar perusahaan yang mempunyai hubungan dengan perusahaan dan memiliki kepentingan terhadap kebijakan perusahaan. Pihak internal. Dalam sebuah perusahaan, pihak internal yang memakai informasi akuntansi adalah manajer. Manajer yang membutuhkan informasi akuntansi adalah orang yang sudah berada pada level manajemen puncak seperti CEO dan general manager, dan manajemen menengah seperti manajer keuangan dan manajer produksi. Kenapa manajer membutuhkan informasi akuntansi? Informasi akuntansi dibutuhkan manajer sebagai panduan sebelum mengambil kebijakan. Misalnya, sebelum memutuskan untuk menentukan harga suatu produk, manajer harus memastikan terlebih dahulu berapa biaya produksi yang dikeluarkan. Nah, biaya-biaya ini didapat dari sistem akuntansi perusahaan. Jika tidak ada informasi itu, bisa-bisa manajer hanya menebak dan perusahaan justru menjadi rugi. Pihak eksternal. 1. Investor. Investor adalah orang yang memberikan investasi modal kepada perusahaan. Investor memerlukan informasi akuntansi berupa kondisi keuangan sebagai bahan landasan evaluasi. Informasi ini penting karena akan menentukan keputusan investor di masa depan. Apabila kondisi keuangan perusahaan dinilai kurang menguntungkan, ada kemungkinan investor akan berpindah investasi ke perusahaan lain. 2. Karyawan dan serikat pekerja karyawan. Dengan informasi keuangan yang ada, karyawan dapat mengetahui prospek karir di masa depan. Karyawan juga dapat mengetahui besaran bonus yang diterima, serta sebagai sarana evaluasi dari atas performanya. 3. Kreditur. Kreditur merupakan pihak yang meminjamkan dana sebagai modal kepada perusahaan. Contoh, bank. Bank akan mengevaluasi perusahaan melalui informasi keuangan sehingga dapat memutuskan apakah akan memberikan pinjaman atau tidak. 4. Pemerintah. Dengan mengetahui informasi akuntansi, pemerintah dapat mengawasi dan memantau perusahaan dalam hal pembayaran pajak, kelayakan gaji pegawai, dan sumbangan sosial kepada masyarakat. 5. Masyarakat. Masyarakat perlu mengetahui informasi akuntansi perusahaan untuk dapat memastikan peran perusahaan dalam melaksanakan kewajiban sosialnya. Lanjut, karakteristik kualitas informasi akuntansi. 1. Dapat dipahami. Informasi akuntansi harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh para pengguna. 2. Tepat waktu. Informasi tidak boleh terlambat. Keterlambatan suatu informasi akan berakibat fatal bagi keberlangsungan suatu perusahaan. 3. Relevan. Informasi yang disampaikan harus memiliki hubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Selain itu, informasi juga harus memberikan manfaat para penggunanya. 4. Keandalan atau reliabilitas. Informasi akuntansi yang disajikan harus diuji kebenarannya oleh pihak yang independen dengan menggunakan metode yang tepat, sehingga informasi akuntansi tersebut dapat diandalkan. 5. Dapat dibandingkan atau komparabilitas. Informasi akuntansi dalam satu periode harus dapat dibandingkan dengan informasi akuntansi yang ada pada periode sebelumnya. 6. Lengkap. Informasi akuntansi yang disajikan harus menyajikan
semua fakta-fakta keuangan yang penting. 7. Materiabilitas. Informasi keuangan tidak diperbolehkan terdapat kesalahan secara material. Kesalahan secara material akan memengaruhi keputusan ekonomi yang dilakukan oleh pengguna. 8. Substansi mengungguli bentuk. Transaksi harus dicatat dengan sesuai substansi dan realitas ekonomi, sehingga bukan hanya bentuk hukumnya saja. 9. Pertimbangan sehat. 10. Keseimbangan antara biaya dan manfaat. Selanjutnya, prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi adalah sebuah pedoman atau tata cara yang dijadikan dasar atau acuan dalam melaksanakan proses akuntansi, termasuk penyusunan informasi dalam laporan keuangan. Pertama, prinsip biaya. Prinsip ini mengharuskan setiap barang atau jasa yang diperoleh kemudian dicatat berdasarkan semua biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkannya. Misalnya ketika perusahaan hendak membeli bangunan yang di iklannya terpasang harga 150 juta. Namun setelah dinego hanya 100 juta, maka yang dinilai atau dicatat adalah harga yang menjadi kesepakatan, yaitu 100 juta. Kedua, prinsip pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan adalah aliran masuk harta-harta atau aktiva yang dihasilkan oleh kegiatan usaha seperti penyerahan barang atau jasa. Penerima bagi hasil penjualan yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama suatu periode tertentu. Dasar yang digunakan untuk mengukur besarnya pendapatan yaitu jumlah kas atau ekuivalennya yang diterima dari transaksi penjualan dengan pihak yang bebas. 3. Prinsip penandingan atau pengakuan beban. Maksud dari prinsip penandingan adalah bahwa beban yang dihasilkan harus dikaitkan dengan pendapatan pada periode di mana usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut dihasilkan. Jadi beban tidak dicatat pada saat dibayarkan, tetapi ketika beban berkontribusi terhadap pendapatan. 4. Prinsip pengungkapan penuh. Maksud dari prinsip pengungkapan penuh ini adalah semua hal yang akan menyebabkan perbedaan terhadap pengguna laporan keuangan harus diungkapkan. Sekian, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.